Assalamualaikum, Gafar dari Gadget Talk. Ya, ini setup terbaru kami untuk unboxing ya. Jadi pengennya dual cam dan jangan bilang jelek karena setup kayak gini sangat merepotkan ya teman-teman ya. Dual cam, mic di sini pokoknya ini sangat merepotkan dan posisi duduk pun rada sulit ya. Jadi setup kami kayak gini demi si Poco X3 NFC ini yang saya tidak dapatkan dari flash sale karena goib sekali ya. Kami bermodalkan PC 35 juta gitu, internet 100 Mbps masih juga nggak dapat. Mungkin memang jalan rencana indah Tuhan kali ya, biar kami dikirimin gratis oleh Xiaomi. Saya suka itu Xiaomi. Jadi misalkan nanti ya Xiaomi ada flash sale lagi, bilang-bilang, Rit, nanti flash sale jangan ngebut-ngebut, gak usah dapat aja. Gitu bilang dari awal. Jadi kan kami, oh siap. Jadi kami tinggal pura-pura buat instastory kan. Guys, kalian dapat nggak? Kali kami nggak dapat nih. Nah, jadi besoknya dapat. Saya suka strategi itu ya. Dark jokes. Oh itu dark sih. Termasuk dark. Termasuk dark. Aman gak sih? Lanjut, takis lah. Sebenarnya itu di luar ekspektasi omongan saya tadi ya. Tapi itulah kenyataan. Jadi kita langsung unboxing aja. Ini Poco X3 NFC ini sebenarnya bukan versi Indonesia, tapi versi global yang bedanya cuma di storage aja. Jadi di sini itu kan biasanya ada apa sih kelebihan-kelebihan di situ ya, tapi gua kurang tahu juga versi resminya. Cuman di sini bedanya dia di storage aja sih yang di bagian sini. Oh, nanti editor tolong zoom ya. Siap dong. Siap. Nah. Jadi versi gua tuh yang 6 GB storage 128 GB. Cuman itu sih bedanya. Jadi nggak masalah sama sekali. Ini ada pisau ya, tapi pisaunya matanya nggak runcing. Kalau kita robek pakai ini, harga jualnya nanti turun. Jadi kita robek pakai SIM tray ejector dulu. Ini gaya aja. Ingat teman-teman, gaya nomor 1. Oke, sudah terbuka. Wis, ini kotaknya ala-ala Poco banget. Kita langsung buka. Rada memang kalau masih awal rada sulit. Oke, ini berbahaya ya. Nah, nanti juga si biru bakalan nongol nih. Nanti ya, nanti. Karena kan tiap kali kami bikin video Realme yang ini pasti ada kata-kata mending Poco X3 NFC. Pasti ada itu. Dan sebenarnya bukan lawan ya kalau menurut kami ya. Realme 7 Pro itu bukan lawannya Poco X3 NFC, tapi ya terserah lah, serah yang punya mulut ya. Kita buka aja. Oh iya, perbedaannya itu nggak ada kartu ucapan dari Om Alvin. Jadi dalamnya itu sebenarnya bukan kayak gitu kan, bukannya kayak gini. Aduh, Bapak. Nah, ada SIM tray. Ini mahal loh. SIM tray ini jangan hilang, soalnya kalau kami butuh itu biasanya cari HP baru, biasanya. Enggak, jokes. Jadi sini ada ya kitab-kitab biasa ya. Tapi di sini bahasa Inggris, bahasa banyak lah. Bahasa Indonesia nggak ada di sini. Terus juga kartu garansi versi Indonesia pasti ada, tapi ada beda. Nah, di sini case-nya katanya antibakteri ya. Nah, kayak gini. Wis, keren sih. Warnanya itu bukan transparan banget sih. Ada apa ya? Entahlah, tapi kayak bukan dari case plastik biasa dari bawaan HP lah. Rada premium little bit. Nah, ini pemeran utamanya. Benar, Xiaomi ngerti lah. Kalau misalkan ngirim orang warna biru kan cakep kayak gini kan. Kurang kuat. Balik lagi. Biasa ya teman-temannya, namanya apartemen kan. Banyak gangguan. Jadi sini kelebihan utamanya ya. Pertama, Snapdragon 732G, 120 Hz display. Jadi layarnya tuh 120 Hz, 6,67 inch, 64 megapiksel AI quad kamera. Kami nggak terlalu percaya dengan megapiksel, tapi akan kita buktikan nanti sama baterainya 5160 mAh. Jadi pas gua pegang memang rada tebel ya, tapi menurut gua dengan size segini sih nggak terlalu apa ya, bukan deal breaker sih, tebel-tebel banget enggak gitu. Jadi masih oke lah, dan feel yang gua rasakan di sini rada berat. Sebentar gua cabut dulu yang ini karena ya kalian ada gak sih nemu temen yang
masih nempelin ini. Tuh, nempelin ini pas di HP mereka. Ada kan? Gua nemu teman gua kayak gini dan tangan gua langsung gatal, gua pura-pura minjem. Sini, minjem dong HP-nya. Gua mau buka Instagram. Gua langsung giniin. Depan muka dia. Jadi Nani gitu. Ada kotor dikit biasa bekas lem ya. Rada mengganggu, kami bersihkan dulu sebentar. Kan kita ada lap, Bapak. Tolong ya, carikan ya. Nih, udah buluk tapi. Oke. Jadi kami beli lap ini berapa? Satunya 20 ribuan kemarin nih. Lupa gue. Yang ini lapnya mahal karena awalnya efektif. Tapi setelah pakai syuting 2 video 3 video sama kayak lap biasa, sama kayak baju. Ya begitulah. By the way, ini berantakan sekali ya. Nggak apa-apa lah ya. Di sini ya ini si The Real Mid Range Killer C. Sebenarnya gue suka warnanya. Terus juga motifnya gue suka. Bagaimana menurut Bapak Dayat? Ya saya suka. Ini oh ya ketok nih. Ada agak pas kalian tekan gini. Nah, itu kayak ada masih selak dikit tuh pas untuk masuk di backdoornya di sini tuh. Jadi nggak terlalu rapet. Itu mungkin deal breaker dari body plastiknya ya. Dan menurut gua wajar banget kalau HP ini pakai bahan plastik karena kalau pakai bahan metal di baterai 5160 mAh ini bakalan berat banget dan beratnya ini sekitar 215 gram. HP doang belum tambah case. Jadi kalau misalkan pakai body metal auto berat lagi. Kayak HP-nya Dayat berat. Nah, ini gua sambil hidupin dulu ya. Oke, kita lanjut lagi ke bawah boxnya, masih ada lagi ya. Seperti biasa ada charger. Di sini 33 watt. Yes. Berapa ini outputnya? Ya 33 watt max-nya. Terus kita taruh lagi aja. Dan di sini ada USB Type C. Deng deng. Type C ya. Jadi udah aman dari kaum mending-mending. Dan mungkin segitu aja dalam boxnya. Jadi nggak ada headset gitu-gitu ya. Ya biasa sih. Namanya HP budget nggak ada gitu. Sudah biasa. Mungkin nanti sambil berbaik hati dikasih. Ya kalau gua sih nggak masalah nggak dikasih headset karena ya gua juga jarang pakai headset bawaan dari HP. Malah nggak pernah. Dan sekarang juga zamannya TWS ya. Oke, ini boxnya kita pinggirkan. Nah, di sini kali cakep. Oke. Jadi ini tampilan utama dari Poco X3 NFC. Kita terangin dulu kali ya sedikit. Nah, seperti ini. Oke. Jadi kayak gini. Gua sukanya ini layarnya nggak flickering sih. Gua sukanya gitu. Coba kita lihat warna putih. Flickering itu kalau kalian lihat tuh kadang berkedip-kedip gitu loh. Padahal layarnya di mata asli enggak, tapi di kamera rada berkedip gitu. Sekitar segini. Nah, di sini udah pas kali ya. Dan seperti kalian lihat layarnya ini rada agak kebiruan sedikit. Menurut gua karena efek layar IPS-nya kali ya. Jadi begitu, dan layarnya ini 6,7 inch 0,67 inch Full HD, terus juga tipenya dot di sini ya. Jadi cuman notch-nya, bukan notch sih, kamera hole-nya kecil banget di situ. Dan bisa kita lihat kalau kita pakai warna wallpaper warna putih kali ya. Yang warna terang lah. Iya, ini masih ada bug ya, jadi kita pilih wallpaper, jreng, kayak gini nggak bisa. Kita coba, ini juga ada bug nih, tuh. Kita buka tema nggak bisa. Oh, akhirnya bisa. Mungkin karena booting awal kali ya. Kita cari wallpaper yang rada terang sedikit. Oh, sebenarnya saya tidak mau menggunakan wallpaper ini, tapi karena ini layar kita mau liatin kok nggak ganti? Terapkan. Oh iya, saya salah tekan. Nah, begini. Jadi dot-dotnya tuh drop ya. Pokoknya gitu. Itu rada kecil ya sebenarnya, tapi gua lihat tuh kadang iya sih, pas. Terkecil enggak, tapi
udah pas lah menurut gua segitu, nggak terlalu gede juga, jadi aman lah. Di sini juga pakai Poco Launcher ya. Kalau Xiaomi kan biasanya cuman ada di app drawer gini doang ya. Jadi di sini untuk kustomisasi udah lebih enak dan icon-iconnya tuh rada ke stok Android kalau gua lihat sih. Jadi enak. Enak lah untuk dikustomisasi sekarang. Soalnya jailbreaker gua tuh nggak pakai Xiaomi lagi terkadang karena gua kurang suka sama UI-nya aja. Nah, di sini tuh kayak bagian ini UI di sini tuh gua kurang suka. Dan ya, kayaknya wallpapernya minta diganti ya teman-temannya. Terlalu cewek gitu. Berewokan kok wallpapernya gini. Oke, kita coba setting dark mode dulu biar ganteng. Di sini tampilannya seperti surprisingly UI-nya Xiaomi udah ganteng banget sekarang ya. Lebih clean sih dari sebelumnya, jadi lebih enak buat dipakai. Kita coba lihat tampilan, kita ubah mode gelap, siap. Nah, jadi di dark mode-nya ini kayak HP lainnya udah bisa pakai jadwal. Misalkan kalian pakai dark mode-nya cuman malam doang, bisa. Terus juga pas pagi dia langsung ganti ke mode biasa, itu bisa. Jadi enaknya di situ sih. Jadwal udah gua matiin. Di dark mode-nya ini enak sih. Warnanya udah dipilihin Xiaomi biar lebih hitam pekat, jadi enak. Dan menu settingnya seperti ini ya. Udah ada pembaruan aplikasi sistem ya, pasti ada. Terus sekarang ini udah pakai MIUI 12. Dan gue coba cek versi MIUI-nya apakah ada pembaruan. Gue kurang terlalu familiar sekarang sama HP Xiaomi karena terakhir gue pakai Xiaomi itu Xiaomi Mi Mix 3 5G, jadi udah ada lama. Dan mungkin gue coba untuk ganti password dulu, ganti password, Face ID, Face Unlock, sama fingerprint. Gue coba fingerprintnya dulu karena fingerprintnya ada di sebelah sini ya teman-teman, di bagian jempol. Dan gue coba sih tadi aman, enjoy aja ya, posisinya pas. Dan kita pakai password yang sangat mudah dulu, L. Kalau posisinya di sini enak banget, gampang ya. Oke. So, let's try. Oke. Rada ada delay sedikit. Tapi termasuk cepat, responsif. Nggak ada gagalnya. Nah, sekalian gue mau kasih tips ke teman-teman. Jadi untuk biar responnya berasa lebih ngebut lagi, kita masuk ke About Phone. Dan di sini kalau Xiaomi itu di mana ya? Nah, kita masuk ke Developer Option dulu lah. Nah, kita masuk ke Developer Option. Kita cari biasanya di Additional Setting, Developer Option. Nah, di sini kita pilih Animation Speed. Kok tampilannya? Nah, animation scale-nya di sini kita pilih setengah aja. Jadi animation speed-nya tuh berasa lebih ngebut ya. Sekarang kita coba pakai 120 Hz-nya. Di sini sih gua udah berasa udah berasa ngebut. Wajar sih ini 120 Hz. Tapi di sini kalau nggak salah kan Xiaomi ada skemanya gitu kan. Jadi pas kita pakai gaming dia bakal nurun, atau nonton video yang cuma 30 Hz atau 60 Hz juga dia bakal nurun. Gue pengennya mentok di 120 Hz dulu, tapi perpindahannya sih udah ngebut kalau gue lihat di sini. Pengalaman scrollingnya udah enak banget. Udah enak jadi kayak gini. Oke, bodi belakang tadi belum gue bahas secara lengkap banget karena terlalu asik setting-settingnya Xiaomi. Ternyata UI-nya Poco tuh bagus dan gue lap-lapin dulu ya. Soalnya ini gue kurang suka sama body yang terlalu flashy atau terlalu terlalu glossy kayak gini karena terlalu gampang ninggalin bekas sidik jari sih. Dan kita coba lu pakai case-nya. Case-nya ini gue suka karena nggak terlalu transparan banget, kayak terlalu terlalu nerawang gitu ya. Jadi warnanya tuh nggak full transparan. Rada sulit ngepas ya. Mungkin kebalik Pak, dari atas dulu mungkin. Kita coba, saran diet kan dari atas. Tadi agak ditarik sedikit berarti. Masih perawan ya. Jadi kita coba dulu dari bawah. Kalau biasanya gua coba di HP lain tuh kadang dari bawah dulu biar gampang. Nah, diet kita. Dan ini bodi belakangnya kayak gini ya.
kotor juga sama. Dan di sini gua suka case-nya karena ada penutupnya di sini. Oh. Jadi enak. Dan juga masih ada audio jack. Speakernya spesialnya ada 2. Jadi di bawah satu dan di earpiece juga sekalian speaker. Dan untuk HP midrange itu sebenarnya wow banget. Karena biasa HP midrange kan speaker ada 1 doang dan ini udah ada 2. Terus ya sebenarnya no complain lagi tentang desainnya. Yang bisa dikeluhkan cuman beratnya yang sampai 217 gram. Dan gua sih kalau gua lebih mementingkan HP itu jangan terlalu berat sih. Jadi kalau baterainya 4500 mAh tapi kalau bisa dibikin lebih tipis atau 4000 mAh pun jadi lebih enak untuk di genggaman. Tapi bukan berarti di genggaman ini nggak enak ya. Berasa solid sih. Walaupun bodinya pakai plastik tapi dipegang tuh nggak terlalu berasa murah. Tapi ada feel mewahnya juga karena mungkin beratnya juga jadi lebih enak. Terus ada infrared IR blaster di sini. Oh, di sini masih ada ya. Nah, sekarang kita cek dulu SIM tray-nya sebelah kiri di sini. Nah, kita cek dulu. Kalau di kamera rada gelap, rada maklum ya, soalnya HP-nya memang warna aslinya rada gelap. Kalau dia kena lampu aja tuh, apa sinar baru kelihatan enak. Di sini cuma ada dual SIM tray. Jadi kita harus milih hybrid ya. Jadi misalkan kalau kalian mau pakai micro SD, satu SIM kalian dikorbankan. Tapi kalau misalkan kalian nggak pakai micro SD ya udah pakai dual SIM aja. Dan kalau saran gua, stop using dual SIM card. Kenapa? Karena baterai itu jadi lebih boros dan lebih hangat HP-nya. Itu makanya kalau misalkan kalian mau ngotot pakai SIM card lagi, boleh-boleh aja. Tapi di HP satunya itu lebih efisien menurut gua dan kalian nggak bakal was-was dengan baterai. Dan sebenarnya baterainya juga gede 5160 mAh jadi no problem lah ya. Dan sekarang gua bakal setting dulu. Gua bakal tes Antutunya, gua bakal download game-game juga. Jadi kita bisa bahas lebih dalam si HP ini setelah yang satu ini. Oke, lanjut. Kali ini kita bakal lihat performanya gimana. Dan pertama kita masuk ke CPU Z dulu kali ya. Di sini dia tuh pakai Snapdragon 732G yang sebenarnya nggak terlalu beda banget dari 720G. Jadi misalkan kalau ada yang beda, wah mendingan ini karena 732G, yang itu 720G. Bisa iya, bisa enggak, karena perbedaannya tuh gua nggak terlalu mic udah oke. Karena perbedaannya tuh nggak terlalu signifikan sih sebenarnya, nggak terlalu berasa bedanya. Terus RAM-nya di sini 6GB, ada juga varian 8GB. Dan kalau saran kalau gua boleh saran, mending yang RAM 6 deh. Tapi storage-nya 128 ya. Oke, untuk future proof karena lebih amannya nantinya 8. Tapi perlu diingat tuh, kalau RAM 6GB sebenarnya tuh udah cukup banget. Jadi buat teman-teman yang pengen beli untuk kebutuhan multitasking sih, RAM 6 sebenarnya udah cukup banget dan nggak harus maksa ya. Gua harusnya RAM harus gede 8GB, nggak perlu juga teman-teman. Yang penting storage-nya aja, kalau menurut kalian tuh 60GB, 64GB itu udah cukup. Ya udah, nggak usah harus upgrade ke 128GB. Itu kalau menurut gua ya. Dan di sini kita langsung liatin aja skor Antutunya berapa. Jadi udah gua tes. Dia itu skornya 283.000. Ya, kalau Realme 7 Pro kemarin berapa? 290. Ya, Realme 7 atau Realme 7 Pro? Pro 260.000. Nah, jadi yang Realme 7 Pro kan kemarin dengan 720G tuh. Tapi dia pakai 720G yang seharusnya kan lebih lambat dibandingkan 732G yang di Poco X NFC. Tapi hasil Antutunya pun lebih tinggi sih Realme 7 Pro. Bukan berarti Realme 7 Pro lebih ngebut ya, karena untuk hasil Antutu benchmark itu nggak semuanya dipertaruhkan oleh si SoC ataupun GPU-nya, tapi tuning software-nya juga. Jadi itu adalah salah satu faktor kenapa si skornya ini sedikit lebih rendah. Tapi kalau misalkan ditanya ngebut atau ngebut yang mana, kami bingung ya. Karena perbedaannya tuh nggak terlalu signifikan, tapi bakal kami jawab nanti di video reviewnya nanti. Oh ya, jadi ini masih pakai UFS 2.1 yang sebenarnya udah ngebut juga, nggak terlalu beda jauh sama 3.0 yang selama penggunaan gua pakai ya. Terus kita langsung coba aja PUBG. Karena banyak banget anda ini yang user PUBG ya. Tapi yang main PUBG sini cuma Dayat, dan itu pun udah jarang sekarang ya. Jarang. Jarang. Oke teman-teman, udah masuk PUBG.
Dan keluhan gua mungkin pertama di layarnya ya, kalau sentuhan itu enak, responsif. Tapi layarnya ini, biasa kan kami kalau setting tuh nggak sampai mentok segini. Biasa tuh ya setengah, bahkan nggak sampai setengah. Tapi di HP ini kita harus tinggiin tuh brightness-nya tuh segini. Jadi hampir full. Dan brightness-nya menurut gua kurang nonjok aja. Terus di grafik kita bisa dapetin HD High ataupun Smooth Ultra. Jadi kita main Smooth Ultra aja biar lebih smooth. Dan sayangnya masih belum bisa dapat Smooth Extreme ya. Mungkin nanti bisa atau enggak juga kita belum tahu ya, karena kita nggak bisa ngeramal ya. Kita bukan Roy. Terus di video review nanti kita bakal coba pakai GFX Tools untuk kita unlock ke Extreme. Jadi kita bisa lihat performa aslinya gimana. So far, gua hitupin aja soundnya. Wow. So far sih, speakernya biasa aja, nggak terlalu kuat. Ini volume udah max. Dan ya, kita coba lihat nanti ya gimana gameplaynya. Kalau di sini sih masih smooth. Oke, smooth banget. Kalau mati cepat ya maklum ya. Namanya ajal, jodoh, rezeki itu semua udah ada yang ngatur. Jadi kita berusaha semampunya aja ya. Dan gua juga bukan player PUBG. Jadi kurang terlalu paham untuk main PUBG. Oh iya, gironya kita lihat. Nah, kita coba. Siap. So far smooth, ini enak banget pakai. Semoga cepat ketemu musuh. Oh, ini enak sih. Oh, enak. Ada frame drop dikit. Oh, mantap. Kok senjata dia bagus ya, mesin gun ya. Woi, bagi. Ya. Ternyata suaranya kenceng. Berarti kita cuma perlu cari tahu tempatnya yang enak. Sip. So far gameplaynya enak. Sabarlah boy. Tuh, cacatnya gue kelihatan tuh. Gue aja nggak tahu suara tembakan musuh dari mana tuh. Karena gue memang bukan player PUBG. Dan kita coba lihat nanti. Main sebentar kayak ini mungkin baru 5 menit. Suhunya masih stabil. Mati kau. Oke. So far enak ya teman-teman, main pakai Poco X3 NFC. Emang tujuannya memang buat gaming sih HP ini, lebih ke performa. Dan ya, mungkin untuk gaming test baru segini aja dulu, bakal lengkap nantinya di video reviewnya nanti. Dan ntar kok gue pengen ngekill lagi. Ini nembak siapa? Kita coba gyro-nya ya. Gyro-nya nih enak, nggak delay. Oh, aman. Jadi no problem. Touch sensitivity-nya juga aman. Nggak ada masalah sama sekali. Dan ya kita coba di sini ya. Nah ini vibration motornya gue suka, empuk. Dan nggak sekuat flagship memang, tapi empuknya tuh
udah enak banget, udah beda dibandingkan sama mid range yang biasa. Dan ya, yang gua salutkan karena ini memang ditujukan untuk gaming, baterainya 5160 mAh. Gua pastikan sih HP ini bisa banget bertahan 1 hari full atau bahkan 2 hari. Dan dengan pemakaian barbar ala kalian pun gua pasti yakin HP ini bisa, karena MIUI itu terkenal dengan efisiensi dayanya yang bagus. Jadi ya nggak masalah lah untuk baterai life di HP ini, dan kita akan buktiin nanti SOT-nya dapat berapa di HP ini dan juga charging speed-nya, karena kan ini chargernya 33 watt. Jadi kita lihat nanti. So kita next ke sektor berikutnya. Nah, di belakang saya ini juga ada banyak banget yang dibanggakan oleh si Poco X3 NFC. Selain logonya yang gede banget ini, juga desainnya yang keren menurut gua karena kelihatan lebih unik. Ada kameranya juga nih, karena kameranya ini 64 megapiksel terus pakai sensor Sony IMX682 yang hitungannya masih baru ya. Masih baru dan terhitung tinggi. Dan di sini ada 4 kamera. Yang pertama kamera utama 64 megapiksel, terus juga ada 13 megapiksel kamera ultrawide f2,2, terus ada juga kamera makro dan kamera depth 2 megapiksel f2,4. Jadi kalau kamera depth menurut gua sih apa ya? Memang berguna untuk portrait mode, tapi kamera makro tolonglah. Tolonglah. Jadi 3 kamera tuh udah usah ketahuan apa Mbah ya. Jadi soalnya kasihan buat teman-teman yang masih belum ngerti. Waktu itu gue pernah ditanya, bohong kameranya ada segini kok saya pakai nggak guna kamera itu. Itu bukan nggak guna, tapi gunanya itu untuk fungsi memperbagus gitu loh. Dan kalau kamera makro memang bisa dipakai, tapi hasilnya mendingan kamera utama. Dan di situ ya, terus juga kamera depannya itu 20 megapiksel f2,2. Jadi ya kelihatannya bagus, dan kita coba aja. Dan karena di sini apa ya, cuman ada ini doang untuk selfie, untuk foto. Jadi objeknya ini aja. Tapi kita liatin dulu menu kameranya kali ya. Di sini ya ala Xiaomi banget. Ada Pro Mode di sini. Gua suka Pro Mode-nya ditaruh di sini, jadi lebih gampang kita kalau mau buka. Mungkin brightness kita turunin dikit. Nah, Pro Mode di sini, jadi kita bisa atur white balance, fokusnya gimana, terus shutter speed, ISO, EV, dan lens. Jadi keren, bisa pakai Pro Mode-nya bisa di lensa yang utama, ultra wide, dan makro. Good job Xiaomi. Gua suka kalau yang masalah kayak gini. Terus video kita lihat coba ya. Videonya bisa 4K 30 fps, dan kalau mau 60 fps harus 1080p. Nah, ini biasa kita aktifkan. Dari setting kita lihat dulu. Oke. Kayak biasa ya, color enggak, biasa aja sih, kayak biasa ya. Nah, kita lihat menu portrait juga ada di sini. Oke. Nice banget ya. Jadi pilihan portraitnya juga ada pilihan macamnya. Keren. Terus ada more di sini, misalkan mau foto night mode, di sini ada 64 megapiksel juga ada di sini. Jadi enak. Ini gua suka di sini. Jadi kita bisa customize lagi yang mana yang mau kita pakai atau enggak. Jadi di sini enak. Gua sukanya Poco tuh karena lebih customizable UI-nya dibandingkan sama Xiaomi yang biasa apa Redmi ya. Terus kita coba lu foto si ini. Ini Gamebot kan namanya ya? Oh iya, kita coba landscape Bapak. Tuh Bapak Dayak ngingetin ya. Nah, kita coba potret. Apakah potretnya bisa di objek selain manusia? Nah, oke. Kita coba night mode. Apakah night mode-nya sangat bagus? Tapi kan yang terang, Pak. Iya. Kita lihat, siapa tahu dia efeknya lebih gokil lagi. Night mode-nya ini bisa dipakai untuk lensa, untuk zooming juga sampai 2 kali. Keren. Gua suka. Kita lihat hasil fotonya. Sementara ini. Oke, ini foto yang pertama. Detail sih. Dan gua lihat rada over apa ya? Processing, kalau agak sedikit processing kalau gua lihat. Di sini juga portrait mode-nya keren. Kalian bisa lihat di layar ya.
Walaupun ada agak rapi dikit tapi keren bokehnya. Terus night mode-nya juga pinter, ini nggak terlalu over. Malah untuk exposure-nya lebih pas di night mode kalau gue lihat. Dan untuk sampel fotonya yang lebih lengkap nanti dan penilaian lebih detailnya nanti kita bakal bahas di video reviewnya. Kita bakal bahas adanya dulu aja karena ini video unboxing dan impresi ya. Kita coba foto selfie-nya langsung aktif ya ternyata ya. Di sini beautify-nya kita matiin dulu. Rada nggak suka ya. Nah kita gini aja. Oke, kita coba. Oh, ada HDR-nya, kita auto aja. Nah, hasilnya kalian bisa lihat di situ. Ya, khas mid range, mediocre, nggak terlalu detail. Tapi kita coba nanti di kondisi yang lebih terang lagi ya. Apakah night mode-nya bisa di kamera depan? Kita coba. Bisa, teman-teman. Kita coba. Ya lebih bagus sih kalau gue lihat, tapi detailnya masih nggak setajam-tajam biasanya. Dan enak, ini skin tone-nya rada lumayan natural dan juga nggak terlalu beautify-nya. Kalau dimatiin ya udah mati. Gue suka di situ. Dan untuk penilaian lebih lengkapnya nanti bakal ada di video reviewnya ya. Dan ada dua hal lagi yang akan kami bahas di video ini, yaitu seperti namanya, HP ini ada NFC. Jadi langsung aktif ya. NFC-nya udah ada. Terus yang terakhir adalah harga. Jadi kalau misalkan kalian beli pas flash sale itu memang lebih murah 100.000. Tapi kalau nggak pas flash sale, itu yang varian terendah 6/64GB itu harganya 3.199 atau 3,2 juta kurang 1.000. Tapi kalau misalkan kalian beli yang varian kedua yang lebih tinggi 8GB per 128GB itu harganya 3.599.000 atau 3,6. Ya, sekitar itu kurang 1.000. Jadi di harga segitu so far ya, kalau misalkan kalian gua menilai secara impresi gua, secara spesifikasi di atas kertas, HP ini memang nggak ada lawan. Memang di budget segitu memang spesifikasinya top, user experience-nya juga enak. Mungkin yang bisa dikeluhkan cuman layar sih. Kalau kalian memang menggebu-gebu pengen layar 120Hz, ya ini udah pas banget buat kalian. Tapi kalau misalkan mau dibandingkan dengan si ini Realme 7 Pro, kan harganya memang beda tuh. Jadi sebenarnya bukan lawannya si Realme 7 Pro. Tapi kalau misalkan mau dibanding-bandingkan, gue lebih prefer ke layar AMOLED. Karena layar AMOLED bisa mendeliver kualitas visual yang lebih oke. Dan kalau misalkan kalian mau kita compare banget kameranya ya, apalagi ya, kita compare banget, kita bahas detail lebih jauh tentang si Poco X3 NFC ini, kita bakal bahas di video reviewnya nanti. So make sure kalian klik subscribe dan tombol loncengnya, karena videonya bakalan sekitar 2 minggu lagi, karena gue bakal pakai HP ini sebagai daily driver gue, dan gue pastiin kalau reviewnya bakalan detail. So make sure kalian gak ketinggalan videonya. Dan mungkin segitu aja video kali ini. Like dan subscribe. Udah tadi yang ngingetin ya. Ya, mau ngingetin kalau Gadget Talk tuh punya website, punya TikTok, punya Instagram, punya YouTube. Jadi kalian sukanya yang mana, kalian pilih aja, kami semua ada. Dan ya, gue Farid. Bye. Oh, bisa ya? Bisa. Bentar, salah ulang. Dan ya, gue Farid. Bye. Oke. Kecuali satu. Apa? Gadget Talk gak ada Twitter. Nah, itu. Needed atau tidak? Perlu tidak? Perlu sih. Tapi untuk Soalnya ocehan gitu kan sudah banyak di Instagram. Ya, voting lah. Kalian tuh ocehan kami tuh masih perlu di Twitter nggak sih? Karena ocehan kami itu sudah penuh sebenarnya di YouTube. Di Instagram pun sudah penuh ocehan kami ya. Oke, segitu aja.